Kabupaten Tabalong merupakan kabupaten strategis yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Berada di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong menjadi pintu gerbang perlintasan jalur darat antar provinsi, yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Dengan luas 3.646,52 km persegi dan jumlah penduduk 235.777 jiwa pada tahun 2015, Kabupaten Tabalong memiliki variasi sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan potensi alam lainnya yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tabalong. Hampir 80% penduduk Kabupaten Tabalong merupakan petani karet. Pada tahun 2014, produksinya mencapai 61.235 ton, naik dibanding tahun 2013, produksinya sebesar 44.646 ton. Untuk meningkatkan pendapatan petani karet, pemerintah Kabupaten Tabalong telah meluncurkan program Gemas Mekar, yaitu gerakan masyarakat meningkatkan mutu karet. Potensi lainnya adalah kelapa sawit. Terdapat perkebunan kelapa sawit serta pabrik pengolahan CPO dengan luas lahan 4.110,19 hektar dan produksi CPO-nya di tahun 2013 mencapai 451.000 ton. Tabalong juga masih produktif sebagai penghasil minyak dan gas. Target produksinya tahun 2015 sekitar 3.564 barel per hari. Sedangkan tambang batu bara di Kabupaten Tabalong pada tahun 2014 produksinya mencapai 27.478.789 ton, atau meningkat dari tahun 2013, produksinya sebesar 27.196.939 ton. Sebagai daerah dengan potensi alamnya yang berlimpah, di Kabupaten Tabalong saat ini telah beroperasi pabrik semen PT Consort Kalimantan Semen yang mampu berproduksi mencapai 3 juta ton per tahun. Kabupaten Tabalong memiliki 12 kecamatan yang terbagi menjadi 3 wilayah pengembangan, yaitu wilayah utara, wilayah tengah, dan wilayah selatan. Wilayah pengembangan bagian selatan meliputi Kecamatan Kelua, Muara Harus, Pugaan, dan Kecamatan Banua Lawas yang merupakan daerah dataran rendah dan berawa. Sesuai arah kebijakan pemerintah kabupaten, daerah ini difokuskan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Kecamatan Kelua dengan luas 115,78 km persegi dan jumlah penduduk 24.365 jiwa yang terdiri dari 12 desa. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Harus dan Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Banua Lawas dan Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Harus dan Kecamatan Pugaan. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pugaan. Sebagai daerah dengan dataran rendah dan berawa, Kecamatan Kelua telah ditetapkan sebagai pusat pertanian area Lebak oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Selain pertanian pangan, di kecamatan ini juga memiliki potensi perkebunan karet. Luas perkebunan karetnya mencapai 952 hektar dengan total produksi sebesar 824 ton. Berdasarkan arah kebijakan pemerintah kabupaten,
Di Kecamatan Kelua akan dibangun fresh market, yaitu konsep pasar yang menjual bahan makanan segar seperti daging, ayam, ikan, sayuran, dan buah-buahan yang akan mengelompokkan semua pedagang dari seluruh kecamatan pengembangan wilayah selatan. Pengertian dari fresh market itu sendiri ini adalah istilahnya pasar segar, di mana para pedagang nanti dikelompokkan jadi satu. Di Kecamatan Kelua ini, para penjual daging, para penjual buah, para penjual sayur maupun ikan. Untuk wilayah selatan tidak ada lagi kecamatan lain yang berjualan di kecamatan masing-masing dan dikelompokkan menjadi satu di fresh market, tepatnya di Kecamatan Kelua ini. Itu yang merupakan program, tentunya program pembangunan prioritas ke depan nanti. Kelua juga terkenal dengan makanan khas yang menjadi ikon Kabupaten Tabalong, yaitu paliat, masakan berbahan ikan dan udang segar yang berasal dari desa Paliat. Makanan khas lainnya yaitu bingka kacung dengan bentuk dan rasa serupa dengan bingka Banjar. Kelua juga memiliki potensi wisata yang kerap dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar daerah, yaitu objek wisata religi Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Kecamatan Muara Harus dengan luas 62,90 km persegi dan jumlah penduduk 6.341 jiwa yang terdiri dari 7 desa. Sebelah utara dan barat berbatasan dengan Kecamatan Kelua. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanta, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung. Sebagian besar penduduk Kecamatan Muara Harus merupakan petani padi, sehingga daerah ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Kabupaten Tabalong, seperti halnya Kecamatan Banua Lawas dan Jaro. Produksi padinya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, produksinya mencapai 9.098 ton atau meningkat dibanding tahun 2012, produksinya hanya mencapai 5.709 ton. Sektor perkebunan terutama karet juga menjadi penopang perekonomian masyarakat di kecamatan ini. Luas lahan perkebunan karet 683 hektar dengan total produksi mencapai 662 ton. Sedangkan untuk sektor perikanan, pemerintah saat ini sedang menggalakkan budidaya ikan dengan sistem kolam terpal. Masalah perikanan, kami juga bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tabalong, yaitu mengadakan penyuluhan-penyuluhan. Yang baru saja dilaksanakan adalah bagaimana membudidayakan ikan di terpal, jadi kolam terpal. Ini baru saja dilaksanakan di Desa Harus dan antusias masyarakat. Alhamdulillah banyak yang ingin melaksanakan kegiatan kolam terpal ini. Kecamatan Pugaan dengan luas wilayah 64,06 km persegi dan jumlah penduduk 6.903 jiwa yang terdiri dari 7 desa. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kelua dan Muara Harus, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Banua Lawas. Sektor pertanian tanaman pangan memiliki peranan yang penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Kenyataan ini menuntut pemerintah untuk senantiasa memprioritaskan upaya peningkatan produksi tanaman pangan. Sebagian besar penduduk Kecamatan Pugaan adalah bertanam padi. Namun untuk menghasilkan produksi padi setahun 2 kali masih banyak yang harus dibenahi, terutama sistem irigasinya. Kecamatan Pugaan mempunyai potensi bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Dan untuk program Kabupaten Tabalong untuk menjadikan Kecamatan Pugaan sebagai lumbung padi di wilayah selatan,
kami harapkan tata kelola air bisa itu menjadi prioritas dari pemerintah Kabupaten Tabalong agar Kecamatan Pugaan bisa benar-benar terwujud menjadi lumbung padi untuk di wilayah selatan. Potensi peternakan di Kecamatan Pugaan juga perlu mendapat dukungan pemerintah. Saat ini terdapat peternakan unggas dan peternakan kambing di Desa Tamunti dan Desa Sungai Rukam II. Sektor perkebunan adalah karet. Luas perkebunan karet 670 hektar dengan total produksi mencapai 583 ton. Di Kecamatan Pugaan juga terdapat wisata religi, yaitu Kubah Datu Abi di Desa Rukam II. Namun potensi wisata ini masih perlu pembenahan sehingga lebih dikenal oleh masyarakat luas. Kecamatan Banua Lawas dengan luas wilayah 161,67 km persegi dan jumlah penduduk 19.080 jiwa yang terdiri dari 15 desa. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kelua, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kelua dan Pugaan, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Banua Lawas merupakan lumbung padi di Kabupaten Tabalong. Dari luas tanam padi sekitar 5.110 hektar, mampu menghasilkan produksi padi mencapai 24.235 ton, namun hanya sebagian petani yang bisa tanam 2 kali dalam setahun. Sektor perikanan di kecamatan ini juga sangat menjanjikan. Sebagian besar masyarakat Banua Lawas mengembangkan budidaya ikan tawar dengan sistem keramba di sepanjang sungai yang mengalir di Banua Lawas. Sedangkan sektor perkebunan di Banua Lawas sama seperti kecamatan lainnya di Kabupaten Tabalong, yaitu didominasi oleh perkebunan karet. Perkebunan karet seluas 1.625 hektar dengan total produksi mencapai 1.783 ton. Sektor pariwisata di daerah ini terdapat lokasi wisata religi, yaitu Masjid Pusaka, yang tak pernah sepi dari pengunjung yang datang dari berbagai daerah di dalam negeri. Selain itu, industri kreatif juga mulai berkembang. Terdapat beberapa unit UMKM atau usaha mikro kecil menengah di daerah ini. Industri kreatif yang berkembang antara lain kerajinan pembuatan tas dari bahan pabrikan serta anyaman purun yang mulai langka keberadaannya. Jadi ke depan ini adalah PR buat kita sebagai camat di Banua Lawas, dan di Banua Lawas ini banyak potensi-potensi yang masih belum dioptimalkan. Nah, sehubungan itu kita akan lebih mengoptimalkan lagi beberapa potensi yang ada di Kecamatan Banua Lawas ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Banua Lawas khususnya. Kabupaten Tabalong akan terus melangkah maju. Letaknya yang strategis, alamnya yang menyimpan sejuta kekayaan, serta dukungan segenap masyarakatnya, menjadikan bumi Sarabakawa ini siap sebagai gerbang investasi di Kalimantan Selatan.